Good morning. Good morning Mbak Rati. Mbak Rati juga sudah join. Uni, bagaimana ini? Kita start aja. Segala istilah yang lain. Nah, jadi kalau kita Oke, guys, mohon izin untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise to Allah Subhanahu wa taala who still give us a healthy and a happy life so we can gather today in this program. The sixth Let's Speak today in Sunday, June 28, 2020. Okay, today we will discuss about the pursuing scholarship for studying abroad. And today we have the speaker with us. The first is Miss Ratih Arum Listiandi, and the second is Miss Alisa Bahtiar. And before they tell us about their experience, how to get the scholarship, I will tell you about a little curriculum vitae of them. So maybe I will share the share. Wait. Ayo. Okay, the first speaker is Mrs. Ratih Arum Listiandi. Maybe we can call them Bu Arum, ya, Bu Arum. Bu Arum is from School of Psychology, University of New South Wales in Sydney. And for the professional experience, beliau is a PhD researcher in clinical psychology and ERC University Faculty of Psychology from June 2013 till present. She is a lecturer in clinical psychology and research, and from February 2017 till September 2019, she is a head of psychology department, and July 2014 till February 2017, she is a vice dean of academic, student, and alumni affairs. And the formal education from Mrs. Arum is a PhD in clinical psychology, School of Psychology, University of New South Wales, Sydney, funded by LPDP scholarship, and research project is about digital mindfulness program for Indonesia university students. The period is from August 2009 till July 2011. And the Master of Psychology, Clinical, Faculty of Psychology, University Indonesia, in Clinical Psychology from August 2005 till June 2009. And then for the Bachelor of Psychology, Faculty of Psychology, Universitas Indonesia in Psychology. And Community Services is a counselor or clinical psychologist in from Ibunda, November 2019 till present. And ERC Faculty of Psychology Consultation Clinic from 2013 till 2019. And for community and organization, she is joined several communities such as Islamic Society, University of New South Wales in Shura member, and then Keluarga Pengajian Islam Indonesia, KPII Sydney, ICRO Sisterhood, Sydney, Australia, Mission of Hope, Sydney, Australia, and then RAIS Community Co-founder and 1000 Tujuan Advisor.
And okay, that's from Mrs. Arum. Maybe we'll we'll start first with Miss Arum, yeah, before I read the for sorry. Okay, okay, Mrs. Arum. Maybe the first presentation will be silahkan kepada Bu Arum. Okay, thank you buat Mbak Mardiana for your introduction about me. Jadi saya akan mulai sesi presentasi pada hari ini. And thanks for the opportunity to have this session with you all here. And good morning. Oh, okay. Okay, can you see this? Have you see the slide? Yeah. Okay. Okay. Yeah, perfect. Right. Let's start. Okay, get ready for getting scholarship. Actually, maybe some of you already have experience to apply for the scholarship, but maybe some of you also doesn't have any like previous experience how to apply the scholarship. But actually right now, what I would like to share is not specifically or not technically about how to get the scholarship in terms of like how to prepare your administrative document to be selected as an awardee, but what I would like to say is much more about how you as a person be mentally prepared for apply the scholarship for studying abroad. So let me introduce myself a little bit. I'm Rati Arum Lisniandini. You can call me Rati or Arun. And I've been working as a clinical psychologist and lecturer at the Yars University for several years. So I started my career as a lecturer in 2013. And since September 2009, I'm pursuing my PhD in psychology at the School of Psychology, UNSW, Sydney. So this is my first year of having studying in PhD. So it's like still very beginning. But I feel like being an international student is something that is really worth it for you to achieve actually. If you want to have like a degrees abroad, then you should have determined enough for doing that. That's why what I would like to share right now is how is the process or how is the condition that you really need to prepare before you apply the scholarship. For me itself, I've been awarded as an LPDP awardee, and I've got the LPDP scholarship in 2018, and now I'm currently live in Sydney, Australia with my family. Okay. Okay. So maybe I will combine my presentation with English and maybe with Indonesia. So maybe if you are not really familiar with the vocabulary in English, then I will help you to translate it in Bahasa Indonesia also. This is the little bit story about my journey. Jadi ini sedikit cerita tentang pengalaman saya untuk mengambil beasiswa ke luar negeri karena background saya itu adalah seorang dosen. Saya adalah seorang akademisi ya, jadi memang dituntut untuk bisa mengambil PhD, doctoral degree. Jadi memang apa yang akan saya bagi adalah terkait sama pengalaman saya untuk memperoleh beasiswa meraih studi PhD atau studi doctoral itu. But PhD is not for everyone. What I mean is, kalau misalnya teman-teman pengen melanjutkan studi lebih lanjut, itu nggak semuanya harus ambil sampai level S3. Ada mereka yang sudah merasa cukup dengan level magister juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau teman-teman pengen lebih upgrade diri lagi atau memang passionate di bidang research, maka PhD is one of the options. Oke, jadi apa yang saya persiapkan adalah saya mulai mempersiapkan
aplikasi beasiswa saya itu sebetulnya sejak beberapa tahun sebelum saya apply beasiswa itu sendiri. Jadi saya apply beasiswa itu pertama kali di tahun 2018, in 2018. But the preparation itself, it should be, I think it started from 2016 or 2017. Jadi kurang lebih ada sekitar 2 sampai 3 tahun untuk saya bisa mempersiapkan beasiswa, akhirnya siap buat bisa apply. Nah, selama dari 2016 sampai 2018 itu apa saja yang saya lakukan? Karena saya adalah mahasiswa S3, yang itu mana kalau di Australia itu adalah mahasiswa yang full riset ya. Jadi kalau PhD degree itu full research, jadi berbeda dengan S2 yang mungkin masih sering datang ke kelas, perkuliahannya masih lebih terstruktur seperti dengan S2 S1, tapi kalau S3 itu udah full research. Mahasiswa-mahasiswa PhD atau mahasiswa-mahasiswa S3 itu diwajibkan untuk memiliki supervisor penelitian dulu sebelum akhirnya dia siap untuk pergi ke kampus yang dituju. Karena kalau buat mahasiswa S3 yang mereka butuhkan itu adalah lab atau profesor yang bersedia untuk membimbing mereka menyelesaikan risetnya, menyelesaikan tesisnya, atau menyelesaikan disertasinya kalau di Indonesia ya istilahnya ya. Jadi sepanjang 2016 itu saya mulai explore myself tentang apa sih topik-topik riset yang mungkin menarik buat saya, yang saya cukup passionate untuk bisa menggali itu selama 3-4 tahun lah, kurang lebih. Karena studi S3 itu kan 3-4 tahun. Jadi, so if you already have experience to do like the final mini thesis for your bachelor degree, kalau di Indonesia itu namanya skripsi. Kalau kamu udah pernah punya pengalaman skripsi, mungkin mengerjakannya sekitar beberapa bulan terakhir sebelum kamu lulus. Kalau S3 itu kamu akan mengalami proses penelitian itu, menyelesaikan skripsi itu, tapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan jangka waktu yang jelas akan lebih panjang. Itu adalah 3-4 tahun, karena levelnya pasti berbeda dengan S1 dan S2. Jadi yang saya lakukan, selain saya explore tentang topik-topik riset yang menarik buat saya adalah saya juga listed, jadi melakukan apa ya, kayak membuat daftar tentang sebanyak mungkin supervisor potensial dan juga kampus-kampus yang mungkin bisa saya tuju untuk sekolah. Oke. Dan lalu saya juga mengkontak supervisor itu ya. Mengapa? Karena biar bagaimanapun itu sudah harus ada initial contact terlebih dahulu sebelum saya bisa apply ke kampusnya. Jadi kalau misalnya ternyata ada penolakan ya itu adalah sebuah resiko gitu. Jadi dalam prosesnya sendiri saya juga ada beberapa supervisor, calon potential supervisor yang saya kontak tapi ternyata mereka tidak membalas atau misalnya mereka memang sedang tidak available buat membimbing. Ya, that's okay. Tapi itulah tugas kita untuk terus move on gitu ya. Coba cari lagi potential supervisor yang memang tertarik dengan topik penelitian. Lalu sepanjang persiapan menuju aplikasi itu, saya juga mempersiapkan diri untuk bahasa Inggris saya ya. Jadi I try to improve my English very much, especially in terms of the IELTS ya. Saya sendiri sebelumnya belum pernah punya pengalaman untuk melakukan tes IELTS karena ketika masih sarjana saya cukup kenal dengan TOEFL itu seperti apa. Tapi kalau IELTS itu masih benar-benar blank, benar-benar unfamiliar with that. Jadi yang saya lakukan adalah saya mencari kursus yang bisa membantu saya memprovide pengetahuan terkait dengan pengerjaan IELTS itu sendiri. Nah, kebetulan waktu itu saya sempat ikut kursusnya itu ada beberapa kali ya. Jadi kursus pertama saya kursus mandiri. Waktu itu saya ngambil di salah satu kampus yang ada di Jakarta. Lalu kursus yang kedua itu saya bergabung bersama dengan program dari Riset Dikti. Jadi kebetulan Dikti itu memang ada program terkait dengan peningkatan kemampuan bahasa Inggris buat para dosen dan saya ikut itu gitu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk saya lebih bisa improve nilai IELTS saya karena salah satu syarat buat dapat scholarship baik itu LPDP ataupun misalnya mostly ya scholarship di Amerika di Eropa khususnya di UK atau di Australia itu adalah nilai IELTS.
Jadi saya aktif ikut kursus, workshop, dan terus juga selama proses belajar itu adalah asking for feedback ya, of course. Selain itu, saya akhirnya mulai apply scholarship. The first time, my first attempt is actually I tried to apply for AAS. So I think it was in April 2018, and I felt on the first attempt for my application. Jadi di tahun 2018 itu di bulan April saya mulai apply AAS, saya coba lengkapi dokumennya, saya masukin untuk syarat administrasinya. Ternyata ketika untuk masuk ke tahapan wawancara saya nggak lolos. Tapi sebetulnya it is quite predictable sih ya, karena AAS itu kan memang menargetkan pada beberapa area kerja area fokus tertentu, termasuk juga area-area geografis tertentu ya. Dan saya tahu bahwa kan saya untuk bisa dapat itu pasti lebih kecil dibandingkan teman-teman yang menjadi targeted area atau targeted population dari AAS itu sendiri ya. Jadi tapi waktu itu sempat kecewa sedikit, tapi saya move on lagi dan saya coba cari another opportunity. Dan waktu itu yang datang adalah beasiswa LPDP. So it was around August 2018. So I started prepare myself to apply for the LPDP scholarship. And that year in 2018, there were several process that I need to take on the process. Yang pertama itu adalah administrative selection. Jadi ini adalah seleksi berkas, seleksi administratif. Biasanya yang dibutuhkan itu dokumen-dokumen seperti esai, personal statement, terus track record kita sebelumnya, jadi kayak CV, lalu termasuk juga adalah transkrip ijazah dan sebagainya. Jadi semua yang terkait dengan berkas-berkas itu adalah biasanya seleksi di tahap awal. Di sini sangat penting untuk kita menjadi sangat detail ya terkait dengan syarat-syarat dari scholarship itu sendiri. Jadi setelah administrative selection, terus saya dinyatakan lolos. The next step is the potential academic test. Dan waktu itu yang digunakan sama LPDP itu adalah computer based test. Jadi di situ kami diberikan serangkaian tes untuk menguji kemampuan akademik, termasuk juga ada beberapa tes-tes yang saya rasa sifatnya untuk melihat pola-pola kepribadian ya. Dan itu dilakukannya adalah dengan menggunakan komputer gitu. Nah, nanti dari hasil tes seleksi berbasis komputer itu, baru setelah itu nanti akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah interview selection atau reviewer panel ya. Jadi artinya adalah di sini kenapa saya bilang adalah panel, karena yang menginterview kita, yang mewawancara kita itu bukan cuma satu, tapi kalau saya waktu itu ada 3 orang ya. Jadi ada one is psychologist and another one is I think perwakilan dari LPDP atau mungkin dari pemerintah ya. Satu lagi adalah yang memang bidang keilmuannya sesuai atau mungkin cukup related dengan bidang keilmuan kita. Jadi mungkin akademisi juga yang cukup paham terkait dengan proses studi lanjut atau proses studi S3 maupun S2 seperti itu. Setelah seleksi wawancara, tahapan berikutnya itu adalah ada pre-departure training. Ini kalau di LPDP disebutnya sebagai PK, persiapan keberangkatan. Ya, dan ini satu batch PK itu jumlahnya bisa banyak sekali. Kalau dulu itu saya satu PK itu sekitar 110 sampai sekitar 120 orang gitu. Jadi cukup banyak pesertanya, tapi ini adalah pengalaman yang worth it juga karena akhirnya saya bisa mengenal lebih banyak teman-teman sesama awardee LPDP itu seluruh Indonesia. Ya. Itu adalah gambaran tentang sedikit pengalaman saya. Saya nggak akan terlalu berbicara banyak tentang LPDP itu gimana dan sebagainya, karena memang bukan buat promosi LPDP-nya gitu ya, tapi lebih kepada men-share sebetulnya apa sih dibalik dari keberhasilan untuk bisa meraih beasiswa ini apa gitu ya. Oke. Getting scholarship for studying abroad, it could be long journey, ya. Kenapa saya bilang perjalanan yang panjang? Karena kalau tadi teman-teman dengar bahwa I started to prepare myself is 2016, then I've got a scholarship in 2018, then I start my study in 2019. So it
takes about 2 until 3 years until I started my journey as an international student. Jadi itu prosesnya bisa sangat panjang. Ada mereka yang mungkin bahkan mempersiapkan kalau misalnya teman-teman yang fresh graduate lalu nanti pengen langsung ambil S2, mungkin sudah harus prepare sejak zaman kuliah gitu ya. Karena tadi ada banyak langkah-langkah, persiapan-persiapan, ada banyak tahapan-tahapan atau requirement yang kita perlu penuhi sebelum kita siap untuk bisa apply beasiswa gitu ya. Dan sangat mungkin di dalam proses there will be ups and downs in the process ya. It's okay, tapi itu akan dialami oleh semua orang yang mungkin akan apply beasiswa ya. Jadi yang penting adalah kita terus melangkah sesuai dengan goal yang pengen kita capai. Terus sangat penting buat kita ketika kita sudah memantapkan hati untuk pengen meraih beasiswa ke luar negeri, so we should prepare ourselves better for every obstacles. Jadi artinya itu tantangan itu bisa muncul di tahapan apa aja. Jadi kita secara psikologis juga perlu siap bahwa pasti akan ada banyak kesulitan, akan ada banyak tantangan gitu. Jadi be realistic as possible gitu ya. Okay, this is what I would like to share is about how to be ready for getting scholarship. What is ready in here? So ini saya buat kepanjangannya. Jadi ready ini adalah kepanjangan dari R-nya itu adalah rethinking, E itu adalah exploring, A itu for attentive, D for determine, and Y in here is yourself as a key. So okay, let's start first with this one, the R, rethinking. You can say it rethinking or you can say it as a reminding yourself. So what I mean is rethinking is selalu apa ya, berpikir ulang sebelum kita ingin menjalani proses untuk meraih beasiswa ke luar negeri ya. Mengapa? Karena apa yang ingin kita capai atau apa tujuan kita untuk sekolah ke luar negeri, seberapa kuat tujuan kita itu akan sangat ditentukan oleh apa sih niat yang pengen kita capai dengan studi ke luar negeri ya. Jadi sangat penting buat kita sebetulnya apa sih yang pengen saya capai dari studi ke luar negeri ini gitu. Karena ini adalah salah satu pertanyaan basic juga yang paling sering ditanya ketika nanti teman-teman akan apply beasiswa. Ya, during the selection process, especially in the interview process, most of the reviewer will ask you about this. Jadi kita betul-betul harus yakin bahwa sekolah ke luar negeri itu adalah salah satu langkah yang paling pas atau langkah yang paling tepat untuk mencapai goal yang memang kita harapkan gitu. Karena kalau misalnya pengen sekolah ke luar negeri just for fun, don't do that ya. Atau misalnya hanya untuk apa namanya biar bisa ambil foto-foto bagus misalnya, don't do that juga gitu ya. Karena perjalanan selama studi di luar negeri itu juga tidak kalah menantangnya gitu dibandingkan proses mendapatkan beasiswanya gitu. Jadi kalau kita niatnya itu benar, tujuan kita itu benar untuk sekolah ke luar negeri, maka itu akan membuat kita juga jadi lebih yakin ketika kita menjawab pertanyaan dari reviewer atau interviewer ketika bertanya mengenai apa goal kita dengan ingin ambil studi ke luar negeri. Ada beberapa pertanyaan tricky, misalnya kayak emangnya kalau sekolah di Indonesia itu nggak bagus kualitasnya? Dan kalian harus betul-betul make sure mengapa tetap pilihannya adalah di luar negeri meskipun misalnya kualitas di dalam negeri itu nggak kalah bagus dengan di luar negeri gitu. Lalu creating plan and timeline as realistic as possible ya. Jadi artinya berpikir ulang. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang dengan modal nekat nggak pakai persiapan, misalnya deadline buat aplikasi beasiswa bulan depan, dia langsung tes IELTS hari ini, langsung dapat nilai bagus, terus dia langsung berhasil. Mungkin saja ada. But the fact is, orang yang bisa berhasil kayak gitu tuh nggak banyak gitu. Kebanyakan adalah mereka yang memang sudah melalui proses yang cukup panjang untuk bisa prepare gitu, masuk dan akhirnya berhasil dapat beasiswa itu. Jadi saran saya kalau teman-teman memang sudah akan sekolah ke luar negeri, dari sekarang coba buat timeline serealistik mungkin. Kita bisa menilai kemampuan bahasa Inggris kita sekarang sejauh apa, what we need to upgrade, and how long it need to be upgraded. Itu perlu sangat dipertimbangkan dan dipikirkan. Ada yang mungkin butuh waktu 3 bulan, ada yang mungkin butuh waktu 6 bulan, ada yang mungkin bahkan 1 tahun untuk bisa achieve desirable IELTS score gitu, untuk akhirnya bisa berhasil masuk ke perguruan tinggi yang memang diimpikan. Itu persiapan IELTS. Persiapan lain ya mungkin persiapan kayak dokumen atau misalnya
CV dan portofolio kita juga gitu. Jadi artinya kita betul-betul harus mempersiapkan dan merencanakan serealistis mungkin. Lalu E means here is exploring. So you need to explore all the opportunities that comes to you. What I mean here is adalah kita perlu being open minded ya dengan setiap opsi. Kalau misalnya kita sudah mencoba untuk achieve IELTS score misalnya 7 gitu ya, karena kalau kayak di UK atau di Australia gitu misalnya beberapa jurusan harus achieve 7, tapi nggak berhasil juga gitu ya. Tapi kan bukan berarti kalian mengubur keinginan kalian buat sekolah ke luar negeri. Mungkin bisa ada opsi lain di mana kita cari kampus-kampus di luar negeri yang kualitasnya bagus, tapi syarat IELTS-nya itu nggak setinggi yang sebelumnya gitu. Atau misalnya ada kampus-kampus di Asia yang misalnya kalau kayak di Asia itu kayak Tsinghua University di China, itu mereka salah satu kampus terbaik di dunia ya, dan ranknya itu sangat tinggi juga di dalam QS World Time Ranking, tapi mereka mensyaratkan mungkin IELTS-nya nggak setinggi kalau misalnya kalian harus ke UK atau ke Australia. Jadi artinya adalah kita perlu juga mengeksplor berbagai kesempatan yang ada yang mungkin datang kepada kita, yang siapa tahu dari situ kita memang berjodoh untuk bisa dapat beasiswa itu ya. Dan pastikan juga kita mengeksplor atau menggali atau menelisik lah sejauh apa sih requirement dari setiap beasiswa itu berbeda-beda. Jadi comparing misalnya antara beasiswa LPDP dengan AAS itu seperti apa, nanti mungkin kalau pengen ke Eropa nanti ada Mbak Alisa akan share kalau Erasmus itu seperti apa syarat-syaratnya gitu ya. Jadi artinya adalah explore as many as possible the requirements that need to be fulfilled for getting the scholarship ya. Karena dengan kita tahu requirement-nya apa, so kita akan bisa membuat langkah persiapan yang itu lebih strategik untuk bisa achieve beasiswa yang kita harapkan. Oke, abis R, E, no is A is attentive. So what I mean in here is being fully aware about your strength and weakness. Jadi tadi kalau misalnya kita sudah pengen sekolah ke luar negeri, itu kita perlu tahu juga apa sih kekuatan kita, apakah kelemahan kita, kuat nggak kita misalnya menghadapi culture shock nanti ketika menghadapi budaya yang berbeda di luar negeri, misalnya gitu ya. Atau kita orangnya cukup kuat dan cukup adaptable dan fleksibel dalam menghadapi perubahan-perubahan. Kita misalnya kuat nggak, misalnya harus berpisah jauh dari orang tua kita yang mungkin sudah tua, sudah sakit-sakitan gitu. Jadi artinya adalah kita perlu untuk memetakan juga what is our strength and weakness, apa-apa yang bisa menjadi resource buat kita, dan apa-apa yang mungkin akan menjadi obstacle untuk bisa achieve goal sekolah ke luar negeri itu. Lalu attentif juga di sini adalah attend dengan bagaimana performa kita sebelum bisa dapat beasiswa ya. Jadi artinya adalah you should try your best to develop your portfolio and CV ya. Jadi kebanyakan beasiswa itu mengharapkan kita tidak hanya bagus secara akademik, tetapi mostly mereka akan minta kita untuk also being active as a society, as a community. Jadi entah mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat relawan, volunteering ya, atau misalnya kita aktif di dalam kegiatan organisasi tertentu. It will really helpful for your application gitu. Jadi kalau misalnya kita berhasil bisa berkontribusi di masyarakat dengan baik, biasanya orang akan lihat bahwa anak ini itu banyak potensi yang bisa dikembangkan. Jadi sekembalinya dia dari dapat beasiswa itu akan ada banyak hal yang mungkin dia bisa berikan buat masyarakat gitu ya. Jadi saran saya adalah kalau misalnya teman-teman masih kuliah, so you should try your best to active in organization in your society, atau kalau misalnya kita yang udah bekerja lalu mungkin agak susah kalau misalnya ikut organisasi formal di tempat kuliah gitu ya, mungkin ikutnya adalah kegiatan-kegiatan sosial gitu, atau kegiatan-kegiatan relawan yang membantu kita untuk bisa upgrade skill, baik soft skill maupun hard skill. Lalu being attentive also with every details of your application. Jadi jangan sampai kita failed itu karena kita tidak betul-betul detail membaca prasyaratnya
gitu. Kita tidak betul-betul detail mengupload semua yang memang betul-betul dibutuhkan untuk lolos di tahapan seleksi administrasi. Jadi in here what I mean with attentive is attentive with your strength and weakness, attentive with your activities before you can get the scholarship, and also attentive with the details of your application. And then the D in here, what I mean is the determine. You should determine enough to get the scholarship. Why? Karena kegagalan itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Ketika kita pengen achieve sesuatu yang banyak orang ingin achieve, otomatis kan kompetitornya kan banyak ya, sehingga sangat mungkin juga ada orang-orang yang sudah berhasil mencapai apa yang memang standar yang harus diharapkan, ada mereka yang mungkin masih biasa-biasa aja gitu, sehingga artinya kegagalan mendapatkan beasiswa itu adalah sebuah hal yang real, hal yang tidak terhindarkan, dan kita harus siap dengan itu. Kalau misalnya kita tidak siap menghadapi kegagalan, kita nggak siap menghadapi penolakan, pasti satu kali apply, udah langsung menyerah. Akhirnya nggak jadi sekolah ke luar negeri, nggak jadi dapat beasiswa ke luar negeri, gitu ya. And many scholarship holders have their own failure ya. Jadi kayak saya sendiri kan, saya sebelumnya pernah apply AAS, saya failed di situ kan, tapi terus saya move on, saya coba cari beasiswa lain, option lain juga gitu. Jadi, dan saya rasa pengalaman kegagalan mendapatkan beasiswa itu banyak sekali dialami sama mereka yang akhirnya berhasil dapat beasiswa. Jadi yang penting jangan menyerah, dan kita harus yakin sekali bahwa kita memang ingin mengejar apa yang memang kita inginkan ya. As long as you are determined, you will find a way gitu biasanya. Lalu yang berikutnya adalah why. In here is like yourself as the key ya. Jadi semua itu kembali ke diri kita sendiri ya. Keberhasilan kita untuk bisa mencapai goal yang pengen kita capai itu nggak tergantung sama orang lain, nggak tergantung sama omongan orang lain, nggak tergantung sama guru kita, sama dosen kita, no. Ya, mengapa? Karena menyiapkan beasiswa itu bisa menjadi sangat melelahkan, ya, dan kita butuh komitmen, waktu, dan energi. Jadi yang paling penting kita perhatikan itu adalah diri kita sendiri juga. Jadi ketika kita sudah ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri, don't let others take you down, ya. Jadi kan ada beberapa kebiasaan orang Indonesia yang mungkin agak kurang baik, misalnya suka komentar, emang lo bisa dapat beasiswa, cuma begitu doang mah, gampang, atau kayaknya kalau lo pasti nggak bakal berhasil deh, misalnya gitu ya. Kata-kata seperti itu, dikhawatirkan itu bisa membuat kita down. Nah, tapi kalau kita sudah yakin bahwa kita bisa, bahwa kita akan berproses untuk bisa mencapai beasiswa itu, maka don't let others take you down. Ya, kita perlu yakin dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa, as long as tadi kita mau menjalani kerja kerasnya, kita mau menjalani komitmennya, kita mau menjalani berdarah-darahnya, jatuh bangunnya untuk dapat beasiswa itu ya. Appreciate yourself and take a breath in every single progress. Nah, jadi artinya karena ini perjalanan dapat beasiswa itu bisa menjadi panjang buat setiap orang ya. Artinya adalah every single process, every single progress, sedikit apapun progres yang sudah kalian buat, entah misalnya sebelumnya nggak pernah ikut kursus IELTS, sekarang coba ikut kursus IELTS misalnya gitu ya, itu kan adalah sebuah progres. And you should appreciate yourself for that ya. Jadi walaupun progresnya itu kecil sekali, lambat ya, tapi kita perlu mengapresiasi diri kita sendiri karena kita on the right path untuk mencapai apa yang kita inginkan. Gitu. Okay, yeah. So for getting scholarship is actually a journey. And actually, the journey to get scholarship is only the pre-beginning of starting the real academic journey as an international student, ya. Jadi artinya adalah menyiapkan beasiswanya sendiri itu sudah butuh komitmen, energi, waktu, ya, air mata juga mungkin gitu ya. Tapi menjalani studi sebagai mahasiswa internasional itu juga nggak mudah gitu. Jadi adalah kita perlu untuk betul-betul siap dan mungkin kita menyemangati diri sendiri bahwa proses dapat beasiswa ini tuh baru langkah kecil sekali loh untuk nanti bisa menjalani kehidupan sebagai international student. Karena menjadi mahasiswa internasional di tingkat postgraduate atau nanti misalnya sampai tingkat postgraduate research kayak saya di PhD itu pasti sesuatu tantangan tersendiri juga gitu, yang itu mungkin nggak mudah buat kita lalui dengan santai-santai gitu ya. Jadi anggap saja bahwa proses mencari beasiswa ini adalah sebuah langkah awal, adalah sebuah kawah candra di muka untuk nanti kita benar-benar
memasuki real academic setting as an international student gitu ya. However, this process will help you to grow as a person. Jadi itu juga yang saya rasakan bahwa proses mencari beasiswa sendiri itu sudah membuat saya belajar banyak hal untuk bisa bertumbuh, untuk bisa terbuka dengan berbagai opsi-opsi baru di dalam kehidupan saya gitu ya. Belajar dari kegagalan, dari kesalahan, untuk menerima, untuk memahami bahwa hidup ini memang nggak selalu sempurna dan sebagainya ya, sampai ya akhirnya saya bisa merasa sangat bersyukur karena ternyata memang semesta dan Tuhan mendukung untuk saya bisa mencapai apa yang memang saya impikan. So this process will help you to grow as a person, to learn from failure or mistakes, to accept and embrace every moment until you can feel deeply gratitude to the universe and God that let make your dreams come true. Dan kita perlu yakin bahwa kalau kita berdoa cukup ya, kita berusaha cukup ya, insya Allah apa yang pengen kita capai itu betul-betul bisa kita capai. Oke, thank you for the time. Ini adalah alamat kontak saya, teman-teman. Kalau misalnya membutuhkan mentor atau coach terkait dengan aplikasi beasiswa, saya sangat bersedia membantu ya. Bisa kontak saya di email, di WA saya yang ada phone-nya itu, atau bisa DM saya lewat IG ya. Bisa di follow atau send message ya. IG saya @ratiarum. Thank you. Okay, that's all from me. Okay, terima kasih Bu Arum. What a very interesting explanation, I think, for all. I have a highlight about, be sure about our goal to study abroad, because it's definitely a little bit difficult for me, because sometimes we want to go abroad because we want to jalan-jalan, maybe want to take a beautiful picture. And really thinking about what is your goal to have. So we should have a rethinking about our goal to study abroad. If in Indonesia we have a good, very good kualitas pendidikan, so why we should go to abroad? True. Kecuali memang ketika di Indonesia kita tidak mendapatkan, you should go to abroad to achieve your goal. And it is very long journey also. And I think you all have a question, we have one question, but just hold on first, because we still have the second speaker yang tidak kalah serunya. She will share about her experience too about getting a scholarship abroad. So we will see about her CV. Wait a minute. Okay, we have Mbak Alisa. Mbak Alisa is Mbak Datin Tarina Alisa Bahtiar, SOS MA. Her education is from Master of Art in Intercultural Communication at Angela Ruskin University. Angela Ruskin Scholarship Awardee 2013. The degree is a joint master degree. And she also get the diploma of specializing study in intercultural communication at University of Jyväskylä. Am I right, Mbak Alisa? Jyväskylä. Jyväskylä, Finland. Wow, Finland is very the dreaming land ya, negeri impian banget. Erasmus Mundus Scholarship Awarded 2013, and wow, Erasmus Mundus, and from September 2009 till January 2013, got the Bachelor of Social Science in Communication Study, Universitas Indonesia Depok. And for the her work experience is study abroad expert at PT Partner Impian Milenial, Scooter. Her job is reviewing and advisor on all document and preparation to study abroad, motivation letter, proposal study, research plan, personal statement, and
Screen, awarded twice Employee of the Month in August 2019 and February 2020. And there's a lot of your CV, Mbak Alisa. Very great person, I think ya, dengan banyak sekali pengalaman dan juga jam terbang. Maybe you can read on the share screen. And organization and volunteering experience, and also about her article and report published, and also her training. Sangat banyak sekali ininya, jam terbang dan juga pelatihan yang mungkin pernah diikuti. Oke, Mbak Alisa, maybe we will hear from you about your experience, and you have 20 minutes ya, Mbak Alisa. Please. Okay. Thank you very much for the opportunity given to me. So today I want to introduce myself first. I'm Alisa, Tentara Alisa Bahtiar. So let's wait. Can you see my screen? Okay, good. Okay, thank you. So let me introduce myself. So my name is Tentara Alisa Bahtiar. So I've graduated from Master of Arts Intercultural Communications and also from Anglia University in Cambridge. So thank you for reading my CV. So it's kind of long. So I was awarded Anglia University Scholarship 2013, and also it was joined degree with University Jyväskylä in Finland with Erasmus Mundus 2013. So basically, my journey is very unique because from the bachelor degree 2013, actually 2012, I didn't really. I only prepare my master's degree 6 months. So it was during my 7th semester. So usually people start to their journey after they finish their master's, their bachelor's degree. But for me, it was during the seven semesters. So at that time, I was thinking that I want to straight from my bachelor to master's degree without any gap. So I don't want to wait until September 2013 because I must graduated. It was the 3.5 years. So it was around like in January, I was supposed to be finished. So I start my journey in August 2012. So at that time, I was thinking that I have to find a path or where to go, like what kind of study I'm going to do. So at that time, I was thinking that, okay, I probably will take intercultural communications because I really want to study more generalist, not specialist. So I choose study in the UK not because of the other hype. It's like usually people like, I want to go to UK because it's very hype, and Finland. But actually it's not, because intercultural communication is one of the best in the world in Finland. And also, I mean, in my university, in Anglia University, it was joined with 6 different universities. So my program is move each year to a different country. So I think that is very good opportunity for me to learn more about it, and then from the best. So I start my journey not from the university itself, or not from the the country itself, because it's in the UK, because I really want to study a specialty in intercultural communications in the best in the world. Also, it's like that. So I was graduated from my master's degree. It was 2014. So I just have a 2 weeks gap. So jadi dari S1 aku lulus tanggal 9 Januari 2013, dan tanggal 25 Januari aku udah masuk ke kelas untuk S2. Jadi aku cuma jeda 2 minggu. Terus aku lulus ya, itu
umurnya 22 tahun. Jadi aku lulus S2-nya 22 tahun. Jadi I was very young because my friends it was much older than me. It was like 30, like above 28, something like that. And they already get married and everything. But I'm like very, very young in my class. So it was challenging itself for me, but it was fun. And then after that, after I graduated, I had a several journey. I like in the creative side, I have like Night Pass Film, and also such a producer at Night Pass Film. So at that time, we won Piala Citra as a best film beats Kartini, and also Pengabdi Setan dan yang lainnya. Terus aku di UN Global Compact Indonesia sebagai project officer bisnis dan HAM. Jadi how to promote human rights in business. It was like around 2 years, and after that because actually after that last year I'm supposed to be entering my PhD, but as Mbak Arum said, that is very hard for us to just straight to master PhD because the journey itself is very long. Because I was supposed to be last year, but I didn't get the funding, so I have to defer 1 year to like search for the professor and everything within 1 year. So I already accepted one of the universities in Thailand, but I'm still waiting for confirmation for the scholarship. For hopefully I will get the scholarship itself because it's very, very long journey for me. I will take PhD Business and Human Rights as a research, and also I'm also study abroad expert and Insolvency. So I'm the founder of Insolvency, but you can follow it and you can search all the information online. Okay, this is like a little bit about my journey. So yeah, it was challenging for me because when I was in Cambridge, it was snowy and everything because the culture itself is very different. But in Finland, it was particularly very challenging because I have to live -20, -10, and I have to go to school. Like I have to go to university. By walking, and sometimes it's like with bus, and then have to walk. Jadi sebenarnya programnya adalah jadi jalan ke kampus, terus kayak misalkan -5 segala macam, dingin banget, dan itu aku jalan kaki kayak jadi bentuknya bukit ya. Jadi kalau misalkan jalan ke atas, terus kelas yang satu lagi turun dulu, terus naik lagi ke bukit yang lain. Jadi kayak dingin dan yang lain, kayak kita biasa dari tropical terus kita masuk ke dalam dunia yang sangat-sangat dingin tuh apa ya, challenging. Dan itu kelasnya tuh nggak biasanya kan di cancel, tapi ini justru malah enggak gitu. Jadi ya lucu aja sih, maksudnya kita biasa sini males gitu, nggak ada yang nganterin atau panas atau hujan. Kalau sana tuh kita nggak peduli, kita motivasinya harus kuat sampai kita harus tetap kuliah seperti itu. Terus aku pengen nanya, sekarang menurut kalian kira-kira kita bakal apply kerja dulu kah, mau scholarship dulu kah, atau campus first at the same time? Because this questions is always asked me, or probably Mbak Arum itself, because so many people ask us, so which one I do first? So, but for me is the first question have to, like, what do you want to study abroad? So is it because is for fun? Is because for what? So we have to know the reason itself. Study abroad. Why we don't have to study in Indonesia? So all this one is one of the reasons that we have. We want to study abroad. And then usually I will ask to the second question I will ask is, like, where do you want to study? Like, so in here, so where do you want to study? Kalian kira-kira mau kuliahnya kemana aja? New Zealand. New Zealand. Ayo, kalau yang lain nih kemana? UK.
To UK, oke. Terus ada yang lain nggak? Ada yang mau misalkan ke ke Amerika gitu, atau mungkin tempat lain gitu? Atau mungkin Asia aja yang deket-deket lah, sama deket sama keluarga karena nggak kuat jauh-jauh dari keluarga. Amerika. Rusia, oh Amerika, oh ya. Maybe Korea. Wah iya dong, ntar bisa ketemu sama idol-idol. Jepang iya ya. Jadi bagus biasanya tuh orang-orang, aku biasanya nih suka nanya kayak gini, kenapa? Kadang-kadang aku pengen tahu. Pengen tahu gimana caranya, kemana sih kira-kira destinasi yang kalian inginkan kemana? Karena biasanya aku pikir kayak, oh Inggris. Inggris okay, it's good. Tapi kadang-kadang tuh ada opsi-opsi lain yang bisa aja jurusan yang kalian inginkan tuh justru bagusnya di negara lain, bukan di Inggris gitu misalkan. Oke. Aku jelasin. Oke, jadi sebenarnya gimana sih caranya to study abroad gitu? Maksudnya gimana cara memilih? Pertama adalah you have to define your goal. Jadi kalian harus tahu dulu long term goals kamu apa. Oh, dalam long term goal saya adalah saya ingin membantu orang dengan membantu orang banyak. Oke, berarti bisa personal dan bisa career development. Dia bisa masuk ke public health, social work, atau masuk ke policy gitu. Jadi public policy karena ingin membuat suatu regulasi tertentu. Jadi kan sebenarnya dia harus tahu dulu first of all harus tentu goals-nya dulu. Karena biasanya ini menentukan jurusannya. Karena banyak banget orang mikir kayak ya udah sesuai negara Inggris, tapi ternyata jurusannya nggak ada gitu yang bagus atau bagaimana. Gitu. Jadi atau kurang baik di negara tersebut. Jadi harus tahu goals-nya pertama apa. Jadi ketika kita jurusan atau ketika kita memilih mata kuliahnya itu bakal kelihatan biar tahu sih lebih detail seperti apa. Terus yang kedua adalah kita mesti tahu habis itu setelah udah tahu goals-nya baru kita memilih major-nya potential universities-nya. Jadi kita cari dari QS ranking atau kayak ada namanya the higher educations gitu-gitu. Jadi bisa nyari di Google sih apa aja kira-kira terbaik di majornya dan potential university di mana aja. Setelah itu baru deh kamu mencari requirements-nya kayak misalkan GPA, modul, deadline. Nah, ketika tahu modul dan lain GPA dan yang lain itu sebenarnya gunanya buat apa? Supaya kalau misalkan masih kuliah, berarti kamu mesti jaga nilai kamu. Kalau misalkan kamu udah lulus, berarti kamu mesti ada requirements-nya ada tentang leadership. Oh, nambah-nambahin deh pengalaman tentang leadership kayak gitu. Terus kalau misalkan ada tentang deadline. Oh, deadline-nya tinggal setahun depan gitu. Deadline-nya bulan Januari tahun depan. Berarti kamu bisa bikin timeline dari situ. Yang kedua, yang keempat adalah study culture and language. Pastilah ya, kita kan masih belajar tahu juga tentang language-nya apa. Ternyata kuliahnya ada loh, kadang-kadang orang-orang mikir, aku pengen kuliah ke Rusia, tadi ada yang bilang ke Rusia. Tapi ternyata bisa aja kita kuliah pakai bahasa Rusia, jadi kita nggak usah IELTS dulu, jadi kita nggak usah sama sekali IELTS, nggak TOEFL. Jadi setiap universitas, setiap negara itu macam-macam, kayak Turki, Jepang, itu ada yang pakai bahasa Jepang, terus Rusia, terus ada beberapa Cina juga ada. Jadi setahun dulu belajar bahasa, baru belajar kuliahnya gitu. Jadi sebenarnya is the first step is IELTS yang nggak salah, ya bisa aja salah ketika kamu nggak tahu requirements-nya seperti apa. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah financial resource, bisa scholarship atau partial atau fully funded. Misalkan partial itu misalkan tuition fee-nya aja di reduce atau cuma jadi di reduce atau sama sekali di waive. Terus but you can be fully funded too. Jadi benar-benar sampai like living cost and also flight and everything is covered by the scholarship itself and self-funded. Nah, self-funded ini yang lucu adalah banyak banget berpikir, aku nggak bisa keluar negeri bayar sendiri. Sebenarnya bisa, kalau kayak Turki, ada di Rusia masih bisa. Turki, Rusia, Cina mungkin masih bisa tergantung kotanya gitu. Kenapa aku bilang Turki bisa adalah mereka tuh rata-ratanya sekitar 10 juta. Itu 10 juta. Di 10 juta tuh untuk berapa bulan. Sedangkan 1 bulan itu bisa sampai 5 juta. Jadi sebenarnya 5 juta, 4 juta untuk living cost-nya. Jadi kalau pikir-pikir, kalau bisa kita ngekos. Mbak Lisa, suaranya tidak terdengar. Halo, kedengeran nggak? Terdengar di sini terdengar. Terdengar.
Dengar. Udah dengar. Oh, udah. Oke, makasih. Ya, oke. Jadi biasanya kadang-kadang banyak banget yang berpikir kalau misalkan aku nggak bisa nih kuliah ke luar negeri tanpa beasiswa gitu. Sebenarnya bisa aja. Karena itu sesuai dengan negara. Jadi mesti riset dulu negara-negaranya apa. Jadi mungkin nanti ada aku kasih kayak bisa ngecek di websitenya di Instagramnya Scholars ada kayak post gitu, ada negara-negara, ada berapa harganya supaya biar bisa kuliah ke luar negeri self funded gitu. Jadi sebenarnya sama aja kalau kita bayar tuition fee sama kayak kita kuliah di misalkan swasta di Jakarta gitu. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda, lebih mahalan di Jakarta malah. Gitu. Terus ini how to prepare like all preparations yang mungkin ini basics banget sih, universitas infonya, scholarship info. Jadi scholarshipnya jadi bisa kamu mesti tahu oh di negara itu ada beasiswa apa aja. Kadang-kadang orang mikir oh aku mau ke Inggris tapi ternyata beasiswanya cuma ada LPDP, chevening sama kampus. Itu pun juga parsial itu karena living cost sendiri gitu. Jadi otomatis mereka kadang-kadang suka nggak belajar, oh ternyata ada beasiswa lain ya di situ, atau mungkin kayak misalkan di Perancis ada yang ada apa aja beasiswanya gitu. Jadi kalian bisa ngelis, oh negara itu aku ketika aku mau masuk ke negara itu ternyata ada beasiswanya loh, kayak misalkan Rusia itu ada Russian Government Scholarship. Jadi kalian mesti tahu deadline-nya kapan juga. Habis itu baru persiapkan CV. Kenapa aku bilang CV? Karena CV ke tiap negara itu beda-beda, kayak tiap daerah itu beda-beda. Kayak misalkan di Asia, mereka biasanya mencantumkan foto, lebih ada fotonya dan yang lainnya. Tapi sedangkan kalau misalkan di kalau misalkan di Eropa, Australia dan Amerika biasanya tanpa foto, dan itu ada kalau di Eropa tuh ada namanya Europass. Like you can Google it as Europass. Terus udah gitu kayak TOEFL dan IELTS, makanya ternyata di Amerika itu cocoknya pakai TOEFL, sedangkan kalau di Inggris atau di negara lainnya mungkin lebih ke IELTS. IELTS-nya berapa? Bisa kan bisa kan 6 gitu atau 6,5. Itu sebenarnya masih memungkinkan karena waktu itu di Thailand entry point-nya tuh cuma 3 loh IELTS ya. Mereka masih dibiayain 3, sedangkan menurut aku rendah banget, tapi ternyata memungkinkan. Dan kenapa Thailand jelek? Enggak, Thailand bagus. Tergantung jurusannya apa gitu. Jadi lihat-lihat juga gitu. Jadi jangan mengecilkan hati ketika kita tidak bagus IELTS-nya kita. Sebenarnya kita memungkinkan, tapi kita mungkin bisa mencari di tempat yang lain. Habis itu ada legalisasi dokumen. Kalau misalkan kalian kalau lagi corona gini mungkin agak lebih susah ya, tapi mungkin coba-coba ditranslate ke bahasa Inggris dan yang lainnya mungkin dicoba mulai dilakukan, karena biasanya kalau orang buru-buru itu capek banget karena kadang mesti dinotaris atau dilegalisasi dan yang lain-lain. Paspor, kalau yang belum paspor dia di extend atau bikin terus recommendation letter. Nah, ini mulai kontak-kontak supervisor sama your maksudnya kayak your supervisor di dosen pembimbing gitu, academic supervisor. You have to do that. And then jangan tiba-tiba out of nowhere gak ada kabar terus Pak, saya meminta recommendation letter ya. Kan pasti kita mesti basa-basi dulu ya, kita mesti kontak dulu, jaga hubungan baik dengan mereka. Terus essay. Nah, setiap scholarship sama tiap universitas itu biasanya mereka punya ada pertanyaan sendiri dan mereka punya kriteria sendiri. Dan itu bisa dicek lagi sih kira-kira bagaimana. Pertanyaan apa saja dan apa saja yang requirements. Jadi mesti cek the scholarship-nya apa aja. Requirements untuk essay-nya. Terus udah gitu kayak acceptance letter nanti baru dapat LOE dari kampus. Nah, ada ya kampus-kampus yang membutuhkan LOE duluan. Jadi ada ada beasiswa yang LOE duluan itu kayak misalkan Ireland itu beasiswanya harus masuk ada LOE-nya dulu baru bisa nge-apply. Sedangkan kayak chevening bisa disusulin. Terus kayak LPDP ada bagian yang boleh disusulin kayak gitu. Jadi kalian bisa cek dulu. Oke, aku mau LOE dulu ya silakan. Tapi maksud aku apakah di situ ada beasiswanya apa enggak itu harus dicek lagi. Terus baru di-apply. Dan FGD itu biasanya jarang sih ada yang ada FGD, tapi ada beberapa, enggak sih, jarang banget. Dulu tuh biasanya waktu itu LPDP ada tahun, it's kind of long time ago, ya ada FGD-nya. Tapi sebenarnya leaderless focus group discussion waktu itu. Sama interview. Nah, ini sedikit list beasiswa yang ada, ini ya. Ini ada sedikit list scholarship.
Nah, jadi bisa dilihat sendiri. Terus banyak itu ya, kayak misalkan Sunat, Erasmus. Erasmus aku waktu itu Erasmusnya dari straight from the UK, not from Jakarta. So I'm not really alumni of Erasmus Plus in Indonesia because I apply Erasmus from the UK, not from Indonesia. So yeah, I'm kind of like I'm Erasmus community. I mean like alumni community, but not really from Indonesia. Terus ada New Zealand, ada Ireland, ya bisa dibaca sendiri, ada Turki dan yang lainnya. Yang lagi buka sekarang adalah Max Jepang sampai tengah Juli. Ya, betul. Terus udah gitu profesor bisa kirim-kirim email sih ke profesornya kira-kira bagaimana apa yang diinginkan. Maksud aku kayak apa yang kira-kira mau kirim email ke profesor, apa yang like what's your research, like give your CV, proposals, and then there's sometimes kayak untuk master's degree ada yang research base itu bisa kirim email dulu ke profesor. Biasanya tuh negara Asia kayak Thailand, terus Jepang pasti, Korea pasti mesti di email dulu profesornya. Itu wajib, soalnya biasanya kita based on profesor sih kalau misalkan kayak Jepang gitu-gitu. Jadi kalau kalian yang ingin pergi ke Jepang lebih baik cek profesornya dulu, risetnya sama dengan kamu apa enggak, mirip-mirip gitu ranahnya. Nah, aku langsung ke tips and triknya. Tips and triknya adalah siapapun yang buat like all of you, if you want to study abroad, please save money. Save money doesn't mean that is for your living cost, but it's for legalisir, terus buat bikin paspor, visa, perintilan, it's like only 500,000. Tapi kalau 500,000, kalau kita lagi cuma minggu depan kita mesti bayar 500,000, itu kan memberatkan kita ya, karena kita pasti punya pengeluaran yang lain. Tapi kalau misalkan you plan ahead and then you save your like maybe 50,000, 10,000 per hari gitu. Oh ini buat nanti pas fotokopi gitu. Oh ini buat nanti buat bayar visa, misalkan visa 1,5 juta gitu. Jadi kalian bisa ngurusin itu gitu. Atau mungkin buat ini buat diindapin jadi deposit di rekening gitu. Jadi tuh harus punya planning buat save money, karena banyak banget orang-orang, atau buat IELTS sendiri atau TOEFL, buat belajar, berarti mesti les as prediction if you want. Terus habis itu buat tesnya itu 2.500.000, 2.300.000 tergantung harganya. Terus prediction bisa 200-an gitu, 300-an. Sedangkan ini buat les berarti 1 jutaan, 2 jutaan. Berarti kan itu is like 5 juta, is like 5 million for IELTS itself kan. Jadi kita ketika gila nih, kita mesti dalam bulan ini mesti ada ini gitu. Jadi in my opinion, you have to save money ahead, a plan ahead about that. Karena like so many people ask me, I don't have money. Yes, of course you don't have money now because you just want to apply for like the next 2 weeks and you don't know how to up your IELTS itself. You don't know how to like apply for the test itself. So mestinya kayak baru baru ada seminggu di depan gitu. Berarti kan mepet banget, belum lagi sedangkan pengumumannya itu baru 2 minggu gitu. Terus udah gitu strong leaderships. Jadi mulai ikutan relawan dan yang lain, habis itu make ke timeline. Jadi ketika ada deadline 2-3 bulan lagi, minggu pertama bikin aku belajar IELTS atau minggu pertama mulai bikin CV, rapiin CV. Habis itu minggu kedua aku ngerjain bikin essay, bikin draft. Ntar aku cek dan itu tuh biar submit ini, terus ngubungin profesornya, ngubungin ini, kan pasti kan ada jeda-jeda, dan itu bisa bikin timeline. Itu memudahkan kalian ketika kalian aku masih 3 bulan lagi, tapi ternyata tuh ada sekitar banyak sekali, ada 10 list yang harus kalian lakukan. Tapi bukan hanya 10 list itu, misalkan hanya recommendation letter, tapi ternyata recommendation 2, ternyata yang bapaknya lagi sakit, yang satunya lagi, berarti kan harus mencari orang lain kan, seperti itu. Itu justru yang harus kita like we don't never know like what happens next, jadi kita harus prepare. Sudah gitu, we make work diaries untuk kalian yang kerja. Biasanya aku akan menyarankan
nyatet, misalkan aku menjadi bekerja sebagai administratif, jadi sekretaris. Sekretaris itu kerjanya apa? Fotokopi kah? Apakah dia membuat kopi, apakah dia membuat kopi meeting of minutes? Apakah dia membuat it's like so many things gitu kan. Misalnya aku kayak misalkan bikin jadwal, bikin budgeting apa, berapa banyak, hubungin klien, berapa banyak klien. Karena kenapa? Kalian itu memudahkan kalian ketika mencatat di CV dan memudahkan kalian ketika membuat motivation letter. Oh, apa aja sih yang achievement yang saya pernah lakukan gitu. Itu sih sebenarnya. Karena banyak banget aku kerja sih selama 2 tahun, tapi aku ngapain ya gitu. Jadi itu banyak banget yang kayak gitu. Dan ternyata mereka nggak pernah nyatet pas di CV, kayak aku nggak pernah ngapa-ngapain. Terus aku selalu ingetin, bukannya kamu pernah ini ya, kamu pernah, misalkan kamu bikin events sesuai dengan target 100 orang, ternyata yang datang 1.000 orang. Itu kan berarti bagus banget. Itu harus dicatat kayak gitu-gitu. Terus udah gitu adalah have mentors, yang tadi Mbak Arum bilang bisa jadi aku, bisa ke Mbak Arum, atau yang lainnya juga, atau senior-senior kalian. Terus bisa review essay itu friends, family, dan profesional, bisa ke aku juga, bisa ngatain solusi. Terus udah gitu yang don'ts-nya adalah deadliner, yang tadi aku bilang jangan deadliner. Kayak AS Australian Awards itu deadline-nya hari Selasa ini. Aku masih ngoreksi dan semalam baru masuk draft 1. Terus aku kayak, sedangkan di ada 4 essay, ada CV, habis itu ada recommendation letter 2, ada 7 dokumen. Jadi itu baru revisi 1. Kebayang nggak? Berarti hari ini aku harus mengecek semuanya dan dia mesti revisi lagi dan lain-lain. Berarti kan deadline-an belum lagi websitenya dari semalam udah crash. Like we never know. Gitu. So, jangan copy-paste essay atau statement apapun, karena aku udah selama setahun ini, like for the last 1 year, I was checking, reviewing like around 2,000 documents. So I know like which one is like taking from where. So it's like from Wikipedia, from this website atau yang lain-lain. Aku udah tahu bahasa-bahasanya, aku udah hafal. Terus udah gitu, submit before checking ya. Jadi jangan lupa kayak typo-typo, yang lainnya juga dicek lagi. Terus jangan gunakan professional resume buat akademik. Kenapa? Karena kalau misalkan resume profesional itu biasanya cuman list aja, nggak ada penjelasannya, dan itu salah sih, karena kita butuh penjelasan apa yang kalian lakukan dari experience kalian seperti apa. Nah, menurut aku terakhir adalah lebih journey is study abroad is marathon, bukannya sprint. Marathon bukan sprint. Jadi kayak ada satu step, oke, aku udah apply nih berkas. Terus berarti ntar aku ada lagi stage-nya apa? Kalau misalkan di LPDP mungkin kayak SBK. Terus udah gitu, abis itu interview. Berarti kan ada berapa itu ya. Terus mungkin kalau nggak terima, berarti aku mesti apply lagi di tempat lain kayak gitu. Oh, mungkin ada IELTS lagi dinaikin, atau ada PK, atau ada apapun itu tuh biasanya is very very long journey. Jadi kalian mesti semangat terus, dan jangan patah semangat. Terus aku udah selama setahun ini I already apply, I send emails like 100 professors. Terus aku merasa aku udah masuk UN, aku udah masuk segala macam, like already have like international experience, but why I didn't get any supervisors yet for my professors. So I was thinking that I was very very feel unworthy, and I was thinking that I'm so bad, I'm so dumb and everything, and I was thinking like that for 1 year, and I was thinking no, actually it's not, because selama 1 tahun itu apa yang aku lakukan adalah aku bekerja, tapi aku membantu orang lain dengan aku study abroad. Jadi istilahnya Allah mau ngasih aku sesuatu, yang lain dulu dikasih, yang lain dulu deh dikasih dulu, biar kamu bantu orang lain dulu, baru bisa kamu berangkat ke S3. Jadi bisa aja ketika kita tidak dikasih sama Allah, kamu nggak keterima nih, misalkan kamu nggak keterima LPDP, bisa aja kamu dapat beasiswa yang lebih baik lagi. Dan itu I experience so many things, gak cuma aku. Jadi ada student udah tuh IPK-nya itu 3,8, terus IELTS-nya 7,5, tapi dia nggak keterima Stunet. Terus dia malah keterimanya di Chevening. Terus Stunet kan berarti kita mikir kayak, wah gila Stunet nggak keterima. Terus dia keterima Chevening sama di Turki masih proses. Jadi kayak,
oh berarti memang kadang-kadang beasiswa itu tidak sesuai. Jadi nggak sesuai dengan apa profilnya dia. Bisa, oh ternyata background dia apa, aku lupa background dia apa, tapi ternyata yang student itu ada menerima background yang agriculture. Jadi ketika itu, jadi setiap beasiswa itu macam-macam, kayak tadi bilang AS itu ada targeted, ada bagi dua, non targeted sama targeted. Targeted itu adalah buat yang PNS, perempuan, dan dari Indonesia Timur. Sedangkan non targeted siapapun boleh. Jadi sebenarnya kalau bisa kami mikir, aku laki-laki, aku bukan PNS, dan aku bukan di Indonesia Timur, ya bisa aja bisa aja kamu dapat, tapi itu diprioritaskan gitu. Jadi jangan berkecil hati ketika masuk ke masuk AS, terus nge-apply AS kayak aku nggak terima atau bagaimana, seperti itu. Dan ini kontak aku, kalau misalkan mau kontak silakan, dan terima kasih. Yes, okay. Terima kasih Mbak Alisa for the very great explanation ya. Tidak jauh berbeda dengan dari Bu Arum tadi. Mungkin di sini one of you want to ask something to our speaker. Maybe you wanna raise your hand and ask direct with our speaker. But before you start, maybe I will wait. Okay, we have one question, Bu Arum, from Mbak Erna Sukmandari. Kak Ratih, terima kasih sharing ilmu dan pengalamannya. Bagi tipsnya, bagaimana untuk trik wawancara dan apa saja yang ditanyakan. Kegiatan PK bagaimana gambarannya? Saat itu kakak dapat izin dari institusi kakak atau bagaimana cara menyiasatinya? Yes, please Bu Arum, mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan dari Mbak Erna Sukmandari. Okay, thank you Mbak Erna Sukmandari for your question. So maybe kalau untuk yang pertama terkait dengan trik dan wawancara selama beasiswa ya. Jadi sebetulnya mungkin kita perlu aware dulu bahwa sebetulnya tidak semua beasiswa itu melibatkan wawancara ya. Jadi ada beberapa beasiswa yang dia hanya seleksinya adalah purely dokumen atau purely berkas aja. Tapi kalau saya kan waktu itu LPDP itu memang melibatkan sesi wawancara. Kalau ditanya tips dan triknya adalah yang penting adalah kita siap dengan pertanyaan apapun yang akan diberikan, dan kita juga perlu prepare juga dengan typical question dari setiap reviewer ya. Jadi misalnya kalau kayak di LPDP itu kalau reviewer psikologi itu biasanya fokusnya dia akan explore tentang kemampuan kita untuk bisa bangkit atau untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini biasa kita hadapi dalam hidup kita. Karena itu nanti mungkin akan bisa menggambarkan juga for predicted our future resilience about how when we are studying abroad gitu. Terus kalau untuk yang mereka yang kepakarannya adalah related dengan bidang keilmuan kita yang akademisi, mau nggak mau kita memang harus betul-betul prepare juga dengan tujuan-tujuan studi yang pengen kita capai untuk sekolah di luar negeri itu. Misalkan kalau kayak saya kan di bidang psychology, waktu itu dia tanya kira-kira apa sih manfaat riset kamu buat Indonesia misalnya gitu kan. Lalu mengapa studi ini harus diambil ke luar negeri gitu. Jadi artinya adalah kita betul-betul harus yakin bahwa apa yang kita propose itu adalah yang memang paling baik yang bisa kita berikan gitu sesuai dengan kapasitas kita sebagai penerima beasiswa nantinya. Gitu. Jadi itu lalu yang jelas juga kita harus confident, kita harus percaya diri, artinya adalah jadi kita perlu juga untuk mempersiapkan sebaik-baiknya sebelum wawancara ya. Jadi tidur cukup, lalu kita well prepared dalam artian bahwa kita pakai baju yang bagus lah, pakai baju terbaik yang bisa kita pakai gitu untuk sesi wawancaranya, terus tampil percaya diri, menjawab dengan jelas gitu ya. Itu adalah beberapa common strategy sebetulnya untuk bisa lolos di seleksi wawancara.
Dan yang paling penting juga kita perlu tahu juga goal dari setiap beasiswa gitu. Misalkan kalau kayak LPDP itu kan goalnya adalah kita bisa berkontribusi lagi kepada Indonesia gitu kan, sehingga mau nggak mau pasti akan dieksplor adalah apa kontribusi yang akan kamu berikan nanti gitu ketika kamu sudah selesai studi buat Indonesia misalnya gitu. Kalau beberapa beasiswa lain yang dia misalnya kayak yang mungkin tujuannya nggak fokus harus kembali ke Indonesia, mungkin akan ditanya lebih kepada pengembangan diri ke depan, kamu pengen apa, karir di masa depanmu seperti apa, dan sebagainya. Jadi bisa sangat berbeda-beda. Lalu kalau kegiatan PK bagaimana gambarannya? Jadi PK itu persiapan keberangkatan. Kalau dulu tuh saya jadi menginap di salah satu lokasi yang ada di Depok. Di situ terus kami mendapatkan materi-materi terkait sama pengembangan diri, professional development, termasuk juga adalah dikenalkan oleh para tokoh-tokoh nasional ya, bagaimana mereka telah berkontribusi terhadap negara, apa yang bisa mereka berikan buat negara. Itu kita banyak banget dengar sharing-sharing dari orang-orang yang inspiratif selama PK itu. Dan yang paling penting adalah kita juga berjejaring di PK, jadi biasanya nanti akan ada kelompok-kelompoknya, terus kita akan bisa saling kenal. Teman-teman saya sendiri itu memang seluruh Indonesia juga, jadi ada yang dari Papua, dari Aceh, dari Sulawesi, dari mana-mana, dan itu kesempatan yang bagus untuk kita bisa mengenal satu sama lain ya. Nanti ada kegiatan-kegiatan juga yang dilakukan untuk bisa lebih mengenal lebih banyak teman-teman kita satu PK yang sama-sama menjadi UR di LPDP. Lalu apakah dapat izin dari institusi? Nah, karena saya itu adalah dosen dan sebetulnya S3 saya itu goals-nya itu memang adalah untuk mengembangkan diri saya sebagai dosen juga. Jadi waktu itu ya jelas dapat izin dari institusi karena memang untuk tugas belajar. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang kantornya nggak memprovide facility atau tidak mendukung penuh bahwa harus bisa studi lanjut dan sebagainya, ya itu mungkin akan challenging. Ada beberapa yang memilih opsi ambil cuti gitu ya, jadi ambil cuti untuk bisa ikut tes seleksinya gitu kan. Atau misalnya ada juga yang begitu akhirnya mereka berangkat, yang mereka resign dari kantornya gitu. Ada banyak opsi sebetulnya. Kalau misalnya institusi kita itu mensupport kelanjutan studi kita, just do it, siapa tahu akan dapat izin gitu. Tapi kalau misalnya ternyata institusi kita itu tipikal yang memang tidak terlalu mensupport untuk itu, ya itu perlu ada strategi khusus juga bagaimana cara menyiasatinya. Lalu gitu ya. Jadi artinya cara menyiasatinya itu sebetulnya tergantung dari institusinya. Kalau misalnya institusinya udah support, ya udah tinggal asking buat kita sekolah lebih lanjut, biasanya akan support. Kalau kayak saya, kalau di institusi saya itu kebetulan kan memang karena semua dosen, semua harus S3, jadi memang udah ada petanya justru. Peta misalnya bahwa tahun ini saya yang harus berangkat, nanti tahun depan siapa gitu. Jadi artinya sudah ada pemetaannya sehingga malah sangat disupport penuh. Tapi kalau yang tadi tidak mendukung, ya mungkin kalau bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lah terkait sama kemungkinan untuk disupport sama institusi. Kalau tidak mungkin ya tadi sih, mungkin caranya adalah ambil cuti, take a break dulu, atau misalnya ada yang bener-bener ya udah resign dari kantor terus fokus untuk cari beasiswa. Gitu kira-kira jawaban saya, Mbak Erna. Masih ada nggak ya di sini Mbak Ernanya? Menjawab nggak? Bagaimana Mbak Erna? Ada Mbak Ernanya? Mbak Ernanya masih ada di Ya, sini? ada, masih ada. Oke, Mbak Erna. Di chat, terima kasih. Oke, oke kalau sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Arum. Next we have Mbak Tari. Who's raise her hand? Oke, please Mbak Tari, silahkan jika ingin bertanya. Ya, Mbak Tari, silahkan. Mbak Tari suaranya masih di unmute ya. Halo. Maaf, suaranya hilang. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tidak bisa menghidupkan videonya lagi sambil setrika. Oke, perkenalkan nama saya Tari. Saya di Jogja. Saya dosen terbang ya, Mbak, di beberapa institusi perguruan tinggi di Jogja. Saya pengen lanjut S3, cuman kan saya nggak ada institusi tetapnya, Mbak. Jadi apakah ada peluang gitu untuk bisa apply? Soalnya
saya lihat di persyaratannya kok selalu harus dosen tetap gitu, Mbak. Oke. Iya, gitu. iya. Mungkin bisa dikasih apa ya pencerahan atau apa? Mungkin kalau Mbak udah pernah ketemu yang model seperti itu ya. Oke. Makasih Mbak. Baik, cukup clear sih pertanyaannya ya. Jadi sebetulnya kalau buat teman-teman dosen yang tidak tetap, dosen terbang tadi istilahnya ya, apa namanya? Itu kan memang karena tidak ada institusi tetap, jadi sebetulnya malah dalam tanda kutip itu tidak harus terikat dengan kampus tertentu. Tapi memang PR-nya adalah berarti tidak bisa mengambil jalur-jalur beasiswa khusus buat dosen tetap. Apa itu misalnya kalau kayak di LPDP itu kan ada skema namanya BUDI. BUDI itu beasiswa unggulan dosen Indonesia, itu khusus buat mereka yang memang sudah menjadi dosen tetap. Nah, otomatis sudah harus ber-NIDN dan sebagainya. Nah, itu berarti opsi itu kan nggak mungkin diambil. Termasuk kayak BPPLN yang dari Dikti, beasiswa pendidikan pasca sarjana luar negeri Dikti juga harus dosen tetap. Berarti kan nggak bisa ambil jalur itu. Tapi sebetulnya kalau pengen ambil PhD itu kan nggak harus dari BUDI sama BPPLN. Jadi ada opsi beasiswa lain, Mbak. Misalnya kalau kayak AAS, Australian Award Scholarship, mereka masih open buat mereka yang statusnya bukan dosen tapi pengen ngambil PhD gitu. Atau kalau mau LPDP, ambillah jalur yang reguler justru. Jadi bukan jalur yang BUDI gitu. Nanti kalau jalur reguler, kalau jalur reguler itu berarti bisa buat siapa aja gitu yang tidak harus menjadi dosen gitu. Atau kalau misalnya ada juga beberapa kampus yang memang beasiswanya memprovide funding buat PhD. Itu juga bisa menjadi salah satu opsi juga. Mungkin nanti Mbak Alisa bisa share juga pengalamannya, karena kan beliau juga bukan dosen. Nanti mungkin opsi-opsinya apa sih funding PhD lain yang mungkin bisa membantu Mbak Tari untuk bisa lebih eksplor sih gitu. Tapi artinya tenang aja, ada banyak kesempatan untuk tetap dapat beasiswa PhD meskipun tidak dari jalur BUDI atau dari jalur BPPLN. Oh iya Mbak, kira-kira. Satu lagi boleh nggak Mbak? Satu pertanyaan lagi? Iya, gimana? Tips dan triknya untuk yang kayak saya ini dosen terbang, kalau yang udah dosen tetap kan mungkin lebih prioritas ya, karena nanti kalau pulang kan istilahnya membangunnya lewat institusinya. Kalau saya kan belum jelas istilahnya gitu ya. Jadi mungkin ada nggak tips and triknya harus punya apa dan apa gitu? Iya. Jadi memang otomatis kalau misalnya kita nggak punya institusi tetap, dan itu pasti akan ditanyakan, apakah ketika misalnya kita kembali selesai studi itu apa yang akan kita lakukan. Nah itu saran saya adalah memang mulai dari sekarang akan baik ketika Mbak Tari sudah mulai kayak bikin sebuah foundation atau dasar-dasar yang akan dilakukan nanti setelah kembali dari studi. Misalnya entah mungkin aktif di organisasi apa, atau misalnya jadi researcher lepas, freelance researcher di mana, yang itu nanti bisa menjadi opsi bahwa sekembalinya dari situ mungkin akan mengembangkan institusi riset sendiri misalnya, atau misalnya nanti siapa tahu memang akan bergabung menjadi dosen tetap misalnya. Nah itu kan juga bisa menjadi opsi gitu. Jadi artinya adalah coba gali lagi pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa menjadi bekal ketika nanti berangkat ke luar negeri lalu kembali lagi ke Indonesia, kita bisa melanjutkan apa yang sudah kita mulai itu. Itu ya. Jadi sebetulnya kayak gitu. Dan sebetulnya kalau udah punya pengalaman jadi dosen tidak tetap kan ada kans juga nanti setelah misalnya udah selesai S3 nanti kembali ke Indonesia kan juga bisa apply jadi dosen tetap gitu. Karena kalau udah PhD biasanya institusi akan sangat banyak membutuhkan dosen-dosen yang gelarnya doktor. Iya, cuman sekarang yang lulusan S3 banyak banget sekarang, Mbak. Oke, ya, thank you, Mbak. Inspiring sekali ya, Mbak Arum. Ya, sama-sama. Mungkin Mbak Alisa bisa menambahkan. Terima kasih Bu Arum. Mungkin Mbak Alisa ingin menambahkan terkait tadi untuk profesi dosen yang belum tetap, untuk fundraising-nya bisa dari mana aja. Oke. Makasih. Jadi biasanya karena aku sendiri kan juga mau S3 sebenarnya kan. Jadi dari tahun lalu kan aku sebenarnya lebih ke profesional, malah aku nggak ada pengalaman ngajar sama sekali. Bener-bener yang profesional di UN dan yang lainnya, jadi by project gitu. Dan publikasiku juga publikasi profesional, bukan jadi kayak misalkan report, terus artikel dan yang lainnya. Justru tapi memang masuk website dan yang lain. Maksudnya website-nya UN, tapi memang tidak ada korelasinya sama dosen-dosenan lah. Aku nggak masuk satu instansi tertentu. Dan apalagi sekarang aku di Scotters kan. Maksudnya aku kayak bisa dikatakan ini kerjaan yang unrelated dengan bidang aku yang aku ambil.
Tapi dan ternyata pas aku kirim-kirim email ke profesor, aku kirim email ke profesor dan lain, mereka tuh justru malah interest dengan kita yang sesuai bidang yang kita minati. Jadi mereka tidak, justru malah karena bidang aku jarang, bidang aku tuh ternyata di dunia tuh masih baru, kayak bisnis dan HAM itu baru ada 2011. Jadi memang dokter-dokternya profesor tuh cuma bisa dihitung dengan jari, dan sebenarnya mereka pun juga satu circle juga gitu. Dan mereka mikir kayak, susah nih gimana caranya. Dan mereka background-nya adalah lebih ke lawyer, maksudnya lebih ke hukum gitu. Dan ternyata kalau bisa, dan ternyata bisa loh kita mencari funding misalkan dari profesor. Itu aku bisa. Jadi profesor, jadi kayak misalkan di Jepang, yang tadi aku bilang, di Jepang tuh kamu harus ngirim email dulu ke profesornya. Dicek dulu profesornya risetnya sebagai apa aja yang dibutuhkan. Terus, maksudnya profesor ini, jurusan ini, sama kayak sama saya bidangnya. Terus kirim email. Kirim emailnya tuh bisa kan, cara ngirim emailnya, dia profesor siapa, saya siapa, namanya perkenalan introduction-nya dulu, siapa nama bapaknya, siapa kamu, jurusan apa, kamu minat risetnya apa, dan saya telah membaca publikasi Bapak mengenai X, misalkan, kamu mesti bilang publikasi tentang apa, dan publikasi ini mirip dengan apa yang saya ingin riset. Ada kemungkinan nggak kalau kita diskusi lebih lanjut gitu. Dan abis itu kamu bisa masukkan CV. You don't have to send it proposal study research proposalnya pertama kali. Kenapa? Kadang-kadang mereka bisa, aku ada nih riset seperti ini, tapi biasanya angle-nya seperti apa. Jadi mereka justru nanti ujung-ujungnya bakal diarahkan sesuai yang profesor inginkan, gitu. Dan mereka punya funding-nya sendiri, Jepang, Korea, terus kayak negara-negara Asia, Thailand tuh mereka punya funding-nya sendiri, terus Cina, Taiwan, terus Australia pun ada. Aku waktu itu pas yang temenku di Australia, dia punya funding sendiri, dan akhirnya dia bisa dia dapat aja, dia kirim, kamu jangan kirim cuma satu profesor ya, kamu kirimnya mesti banyak. Karena kadang-kadang kita dari jangan lupa subjeknya, kayak misalkan prospektif student from Indonesia di bidang apa gitu-gitu. Jadi kalian mesti customize, kalian bahasanya mesti bagus dan yang lainnya. Karena banyak banget yang berpikir tuh nggak mungkin, tapi memungkinkan kok, mereka itu mungkin banget. Aku juga kemarin pas aku apply ke Thailand, ada juga profesor yang akhirnya mau ngasih program ngasih funding, tapi fundingnya tuh lebih ke arah yang ya udah nanti research supplies-nya, maksudnya persiapan riset kamu kita gratisin, itu juga bisa. Jadi kayak bukan kayak dikasih uang sejumlah uang, tapi di beasiswanya tuh justru malah di gratisin. Kayak tuition fee dan research supplies-nya di gratisin. Itu ada kok, jadi di Eropa juga banyak, tergantung riset masing-masing. Di Swiss juga ada. Di Swiss, terus di Belanda ada. Jadi intinya kuncinya kirim email ke profesornya, dan jangan kecil hati. Kalau misalkan kalian bukan dosen atau apapun itu, dan kalian pengalamannya, yang tadi ada pertanyaan, tadi aku baca, kalau misalkan work experience kita beda dengan subjek yang diambil, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kalian usahakan bikin publikasi, bikin artikel, terus tambah-tambahin jurnal misalkan, atau sesimpel membuat suatu karya atau apapun yang sesuai dengan jurusan kalian gitu. Dan kalian catat, jangan lupa work experience-nya kalian catat. Leadership kalian jangan lupa dicatat. Karena nanti kalau misalkan kalian mau nge-apply chevening, kalian tuh mesti tanya tentang networking, ditanyain tentang leadership, ditanyain tentang kenapa kamu masukin ke UK dan yang lain. Jadi itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang leadership, itu tinggi banget pertanyaannya. Dan tema yang paling luas sekarang adalah sustainable development goals. Jadi mungkin kalian bisa walaupun kerjaan kamu tidak related, kamu bisa dikaitkan dengan itu juga bisa. Jadi ada isu-isu tertentu, tiap beasiswa punya isu-isu tertentu, dan menurut aku siapapun punya hak masing-masing kok. Kalian mau dapat GPA kalian cuma 3, background kalian merasa kurang ini itu, kalian mau punya kesempatan yang sama dengan saya swasta, saya negeri, saya apapun, dari daerah manapun kalian punya kesempatan sama. Jadi intinya ikhtiar dulu, habis itu baru kita bisa berdoa dan masih taruh dulu kita tawakal. Kasih. Terima kasih Mbak Alisa, sangat menginspirasi, very inspiring ya, maybe. Okay, so we have one last question maybe. Bagaimana Uni? Ini sudah 11.36.
Kalau masih ada yang ingin bertanya, mungkin kita beri kesempatan satu orang lagi. Oke, any one of you? Oke, Mbak Widya dulu ya, first sebelum Mas Ruli ya. Mbak Widya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mengucapkan sangat bahagia hari ini karena bisa mengikuti sharing tentang beasiswa ke luar negeri ini. Jadi mungkin pertanyaan saya itu sebenarnya banyak sih. Yang pertama mungkin saya mau bertanya ke Ibu Rati Arum dulu tentang beasiswa LPDP, karena sekarang kan Bu Rati itu penerima beasiswa LPDP ya, dan saya dengar tadi bahwa Ibu Rati itu pernah apply ke AAS, namun pernah gagal. Nah, yang saya mau tanyakan, titik perbedaan wawancara di AAS dengan LPDP itu apa? Sampai di mana? Kenapa bisa, maksudnya di AAS itu kemarin sempat gagal, mungkin ada Bu Rati bisa sharing apa yang membedakan antara wawancara dalam AAS dengan LPDP ini. Kemudian yang kedua, saya mau nanya kepada Mbak Alicia, yang kemarin itu yang beasiswa S2 itu apakah double degree yang di Finlandia itu apa memang sudah paketan dari yang kampus pertama diambil, karena saya baca tadi profilnya itu dari Januari 2013 ya sampai dengan Agustus 2014 itu, kemudian yang summer kalau nggak salah itu sempat masuk ke Finlandia itu, apakah memang dia sudah paketan waktu daftar LPDP waktu daftar beasiswa kemarin apply-nya baru kemarin yang di UK. Kemudian saya mau tanya ini, karena sekarang kan saya sebenarnya sedang menerima beasiswa Budi, beasiswa unggulan dosen Indonesia. Terus saya sih ada rencana kalau misalkan setelah selesai ini, apakah saya masih bisa atau kemungkinan bisa mendaftar beasiswa lagi seperti AS atau beasiswa profesor atau university ke sekolah lain. Karena yang saya pikir rasanya kalau misalkan saya daftar beasiswa pendanaan dari pemerintah dalam negeri, kemungkinan besar mungkin sudah tidak bisa ya, atau seperti apa pertimbangannya? Mohon untuk pencerahannya. Terima kasih. Oke. Aku dulu kali ya, yang jawab tadi karena pertanyaan pertama kan buat saya ya. Jadi, so for the first question related to what is the differences between the AAS and LPDP, actually yang buat AAS, kebetulan saya memang nggak sampai ke tahap wawancara. Jadi waktu itu memang saya vote itu adalah di seleksi berkas ya. Tapi waktu itu kenapa saya pikir saya memang nggak lolos juga sebetulnya karena tadi, AAS itu kan memang memprioritaskan daerah-daerah tertentu, misalnya kayak daerah Aceh atau daerah Timur gitu kan, lalu mereka yang statusnya PNS gitu, atau bisa juga memang aplikasi saya itu dianggap kurang strong aja gitu terkait sama background yang memang AS harapkan untuk bisa mendapatkan beasiswa S3. Jadi gini, kalau AS itu sepanjang yang saya tahu ya, selain mereka punya targeted area, targeted population, AS itu juga punya proporsi untuk mereka yang S3 dengan mereka yang S2. Jadi kalau AS itu 85% kuota itu adalah buat mereka yang master's degree. Sedangkan 15%-nya itu baru untuk mereka yang mengambil PhD. Dan dari 15%-nya itu, priority-nya adalah tadi ya, PNS, perempuan, atau di daerah Timur, Aceh, dan sebagainya gitu. Sehingga saya pikir juga, mungkin faktor itu juga yang membuat kan saya itu jadi lebih kecil, sehingga saya tidak berhasil lolos seleksi berkas pada saat itu. Lalu, bagaimana dengan LPDP? Nah, kalau LPDP sebetulnya memang mereka punya skema khusus kan tadi yang buat dosen, misalnya Budi gitu ya, dan itu artinya adalah kalau misalnya kita sebagai dosen lalu kita apply skema Budi, maka kansnya otomatis juga akan jadi lebih besar. Karena saya nggak ada pengalaman dulu wawancara di AS itu gimana, yang bisa saya katakan mungkin kalau AS ya memang
fokusnya tetap juga di pengembangan negara Indonesia itu. Bedanya adalah ya memang tidak ada jalur khusus buat dosen. Tapi kalau saya dulu di LPDP itu jelas ditanya terkait sama track record publikasi saya dulu sebagai dosen, terus apakah yang saya kerjakan nanti di luar negeri itu related tidak dengan apa pengalaman saya sebelumnya saat menulis, saat meneliti, dan sebagainya gitu. Jadi artinya adalah karena beasiswa LPDP itu memang menargetkan untuk kembali ke Indonesia, malah kans untuk mereka-mereka yang dalam tanda kutip walaupun swasta gitu ya, tapi statusnya dosen itu akan lebih besar. Termasuk misalnya sekarang kan LPDP juga punya beberapa jalur afirmasi lain ya, misalnya seperti PNS. Jadi kalau statusnya PNS itu juga akan kansnya juga jadi lebih besar. Terus lalu juga ada skema afirmasi yang buat daerah timur tertinggal dan sebagainya. Gitu. Tapi aku jadi nggak bisa menjelaskan lebih detail apa bedanya dengan wawancaranya AS karena tadi ya saya belum pernah punya experience untuk wawancara di AS. Gitu. Terus tadi yang pertanyaan terkait apakah memungkinkan atau enggak buat apply beasiswa lagi ketika misalnya sekarang sedang dapat beasiswa, mungkin akan sangat tergantung sama beasiswa apa yang dituju ya. Ada beberapa beasiswa yang memang mensyaratkan bahwa tidak boleh mengambil degree pada level yang sama dengan yang pernah diperoleh sebelumnya, misalnya gitu ya. Jadi itu yang memang perlu make sure juga. Terus adalah kalau misalnya beasiswanya itu memang membolehkan, ya nanti coba dilihat juga apakah akan membawa benefit sendiri nggak ketika mengambil degree ini di luar negeri? Apa perbedaannya dengan degree yang sudah kita peroleh selama di Indonesia juga? Misalnya kayak gitu. Itu yang mungkin perlu betul-betul dipertimbangkan sih ketika nanti pengen apply lagi beasiswa ke luar negeri. Kurang lebih itu pendapat saya. Ya. Bu Arum, dilanjut mungkin Mbak Alisa ingin menambahkan terkait dari pertanyaan dari Mbak Widya ya. Oke, makasih Mbak Widya. Jadi untuk yang tadi aku jadi sebenarnya pas aku apply pas di semester 7 itu apply-nya ke Inggris dulu. Jadi sebenarnya memang kan tadi aku bilang kampus yang jurusan yang aku inginkan adalah adanya di Inggris. Nah, karena itu karena itu jadinya aku bener-bener apply ke Inggris. Jadi requirement semua ke Inggris, jadi kayak IELTS ya dan yang lainnya. Waktu itu IELTS 6,5 dan yang lainnya. Tapi pas sampai Inggris, ternyata tuh mereka punya program adalah ke Finland. Karena programnya itu, jadi sebenarnya gini, aku apply kuliahnya ke Inggris, tapi ternyata ada programnya itu berkaitan dengan universitas lain, yaitu di Finland. Nah, tapi aku apply beasiswanya itu, beasiswa ke kampus Inggris dulu. Jadi covernya waktu itu parsial sih. Waktu itu aku ngambilnya buat tuition fee-nya aku gratis. Jadi living cost aku cover sendiri. Nah, saat itu aku apply ke Finland, maksudnya pas mau berangkat ke Finland, aku apply buat Erasmus Mundus. Makanya aku pas di poster aku ada 2 beasiswa yang berbeda dan ada 2 kampus yang berbeda karena beasiswanya ada 2 yang berbeda. Dan tadi kan ada pertanyaan kok bisa gabung karena Erasmus tidak masalah kalau misalkan kamu beasiswanya tuh kayak digabung gitu, mereka dia nggak yang kamu harus megang Erasmus aja gitu, nggak gitu. Dia sebenarnya lebih open, dan Erasmus tidak mengharuskan kita mesti pulang ke Indonesia tuh, tidak mengharuskan juga. Jadi itu lebih ada beasiswa yang se-fleksibel itu juga kok. Dan waktu itu makanya aku bilang Erasmus aku tuh bukan yang di Indonesia, tapi yang di Inggris, karena aku apply-nya pas lagi di Inggris. Dan waktu aku di cover sampai living cost dan yang lainnya, dan itu ya cukup menarik buat aku karena di Finland tuh ternyata nggak semahal itu, karena ternyata Finland mahal buat orang yang tinggal sebagai bukan mahasiswa, tetapi murah sebagai student karena semuanya half price buat student. Sampai makan itu cuma 2 euro, terus yang harusnya 5 gitu. Biasanya yang jadi cuma 2, terus yang tadinya kayak transportasi itu di half price buat kereta dan yang lainnya. Terus apartemen ternyata lebih murah daripada Eropa lainnya. Jadi itu sekitar 250 euro tuh udah bisa cover udah bisa cover apartemen. Padahal sedangkan kalau di Jerman atau yang lain tuh biasanya sampai 300 sampai 500 malahan euro.
Jadi jauh sih ternyata di Finland tuh murah untuk student. Bahkan ada banyak banget student-student yang jadi student abadi, apalagi buat S3 itu banyak banget yang udah lah, apalagi mereka digaji ya, kalau di S3 di Finland tuh digaji. Apalagi kalau bawa anak itu dikasih pesangon juga sama kampusnya. Jadi banyak banget, tapi kalau lagi hamil apa semuanya dikasih pesangon itu menurut aku makmur, karena mungkin negara makmur ya. Jadi sebenarnya banyak banget sekali benefit-benefit yang ada. Aku pengen nambahin tadi pas bagian yang AAS, karena aku sebenarnya kan interviewer, aku berkali-kali mock interviewnya, karena kerjaan aku ya, jadi kayak mock interview buat beasiswa-beasiswa ada yang lain kayak GKS, Korea dan sampai Chevening dan yang lainnya. Dan aku terbukti adalah ketika AAS, perbedaan AAS sama LPDP adalah ketika di AS itu lebih condong pada hubungan Indonesia dengan Australia. Jadi kamu harus mengecek beasiswa itu ada kerjasama apa Indonesia sama Australia, dan itu berusaha untuk berkontribusi kepada hubungan bilateral tersebut gitu. Dan mereka lebih ada kontribusi sama Indonesia juga kok mereka. Jadi kan kalau misalnya Indonesia sama Australia, berarti ada kontribusi kepada Australia, ada kontribusi kepada Indonesia, dan keduanya membenefit keduanya kayak gitu. Dan perbedaannya itu. Terus perbedaannya lagi adalah kalau untuk AS mereka biasanya berusaha untuk kalau LPDP tuh biasanya kan lebih kayak bisa lokal communities masih bisa, tapi kalau misalkan di AS itu biasanya lebih general tuh dalam artian kayak misalkan public policy, terus makanya di Australia itu ada priority list-nya itu ada tentang mining, ada tentang infrastructure, ya ada tiga priority list. Kalian bisa ngecek juga di websitenya kok. Jadi mereka tuh lebih condong memprioritaskan seperti itu. Apakah kalian nggak mungkin keterima kalau misalkan tanpa priority list itu masih tetap keterima, tapi chance-nya memang lebih kecil gitu. Tapi ya itu sih, biasanya kalau ada negara kayak misalkan New Zealand, itu New Zealand ngecek New Zealand sama Australia sama Indonesia kerjasamanya. Terus kayak misalkan Chevening harus melihat kerjasama Inggris sama Indonesia. Jadi apapun kerjaan kalian yang berkaitan dengan kerjasama mereka gitu. Jadi nggak hanya benefit pada Indonesia saja. Tuh. Makasih. Terima kasih Mbak Alisa. Selanjutnya mungkin the last question ya. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tadi sih sepertinya, boleh, silahkan Pak. Ya, dengar suara saya? Dengar. Oh baik ya. Kedengaran jelas. Baik, oke baik. It is interesting to follow the Mbak Alisa explanation about the scholarship ya, particularly Erasmus Mundus scholarship that we can study in one university and or two universities ya. So you graduated from two universities, I think, yeah. Yes. So is it possible for someone who probably achieve a scholarship in Asian university, for example, in Japan University, and he or she try to apply for Erasmus Mundus, and then she or she goes to Europe? What I mean is, 1 year he or she finish her scholarship in Japan, and when he successfully achieve a Erasmus Mundus scholarship, then they can go to Europe. So in Japan 1 year and in Europe 1 year. Is it possible for someone who gets scholarship in Asian university and at the same time when he successfully achieve to get scholarship from Erasmus Mundus, they can go to Europe? Is it possible or not? The second question is for Mbak Ratih. Yeah. She is my friend. Okay, Mbak Ratih. I heard information. Her name is Fisilmi Hamida. Fisilmi Hamida graduated from one of the university in British. By Chevening. By Chevening, yeah. She told that being PhD student in foreign country is very challenging, particularly when
she or he encounter or face the deadline of the assignment, something like that, and facing the supervisor that are different culturally. So many of CAG students get stressed, and some of them wants to get suicide or something like that. So how to prepare psychologically, yeah, for being PhD student overseas? This is also very important because the cultures very different, the assignments very different, and the character of supervisor is very different because they are not from our country. So that's all. Yeah, thank you very much. Okay. Terima kasih Pak Muli. Ya silahkan mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Arum dan Mbak Alisa. Maybe Mbak Alisa first. Yeah, okay. Because the first question is from Mbak Alisa. Okay, thank you very much for the question. So basically, but you can do as by exchange. So the program itself from Erasmus, they have 3 parts: master's degree, exchange, and also PhD. So you have to know that that Erasmus is based on program, jurusan, bukan. It's not even like a country itself. Because people, I really want to go study in UK, probably in Netherlands and also in Italy. But no, you cannot do that. You have to search for the program itself, and then search first, and then search, and then they already have like maximum 3 universities is the best in Europe that provides the really good of your program. Jadi so if you have if you're really good at IT, so you search for IT program, and also it turns out the IT program is the best in the UK, Ireland, and also perhaps in Sweden. It can be like that. So you cannot choose the country itself. That's the first thing you have to know, because people get confused from another program. Another program is supposed to be from the university itself, but Erasmus is not. It's from program. So what you can do is within these 3 programs, you can choose the exchange program. They have so you can like from around the world, even in Indonesia. So if you study in Indonesia, in Jakarta, perhaps in Jogja, anywhere, and you already enroll my bachelor or master's degree, you can apply for exchange program for Erasmus for 6 months or 1 year, and it's all covered in the Europe. So you have to search for exchange program. Exchange program. Yes, so it's very nice because kadang-kadang kan kita we are thinking that we are bachelor. I'm already bachelor. I am in semester 6. So how can I do the bachelor itself again in Europe? No, you can. What you can do is exchange program. And also boleh nggak motong sebentar? Yeah. It is for master, untuk master saja. Kalau untuk PhD nggak bisa. PhD bisa program. PhD program bisa. Bisa. Oh, okay. Bisa, tapi kita you have to know the program itself first. Karena kadang-kadang kita suka ada IT kan macam-macam ya. Jadi kayak kadang-kadang kan IT kan programnya mungkin ke softwarenya atau ke bagian apa-apa programming dan yang lainnya. Sedangkan kalau misalkan bisa aja kamu programnya beda lagi, itu jatuhnya ntar mungkin ada penyetaraan, kalau nggak jadinya susah. Atau kalau nggak ada yang memungkinkan ada bagian research apa istilahnya, jadi riset kamu di sana. Jadi kayak studi banding kalau di Indonesia. Artinya ini kesempatan buat teman-teman yang studi di Indonesia, dia punya kesempatan untuk di luar negeri barang hanya 1 tahun, 6 bulan gitu kan. Iya. Untuk exchange program lain bagus sekali ya. Terima kasih Mas. Good. Sama-sama. Silakan. Ya dulu yang exchange program tadi berarti yang non degree ya? Non degree ya, betul, non degree. Ya, tapi bisa buat di S1, bisa S2, S3 itu biasanya buat yang program tambahan. Jadi maksudnya kan biasanya kan kalau bisa tambahan riset kayak studi banding kan, kita kayak pengen tahu negara itu belajar apa aja sih, itu juga bisa. Itu memungkinkan. Tapi kalian mesti cek dulu, tadi aku bilang. Yang Mbak Alisa tadi programnya apa ya? Yang di Inggris kemudian di Finland itu exchange atau? Bukan. Aku exchange juga. Aku double degree ya.
aku diploma dapat. Jadi aku banyak. Jadi gimana? Aku bingung jelasin deh. Jadi sebenarnya aku apply ke Inggris ya. Ke Inggrisnya? Degree sama ke Finland tuh degree. Tapi pas ke Finland aku juga dapat dananya dana exchange sebenarnya. Dana exchange. Terus di Inggris di program aku tuh ada diploma lagi. Jadi aku tiga sertifikat yang berbeda, 3 atau 4 ya, pokoknya segitu ya sertifikat yang berbeda. Titelnya berarti 2 Kak ya? Apa? Titelnya 2 berarti ya? Yang Degree kedua ya. Ke UK, yang satu di Finlandia, dan satu exchange. Satu exchange. Pertama ke UK dulu ya? Aku Inggris, ke Inggris dulu. Ya aku memang confusing, jadi aku biasanya langsung ya udah 2 aja langsung gitu. Tapi dananya Erasmus dari mana? Dari exchange sebenarnya. Tapi kemarin bersamaan jadwalnya itu bersamaan ya? Semua bersamaan, makanya keluar dalam 1 tahun setengah itu keluar dengan berbagai sertifikat yang berbeda. Terus kadang confusing, aku ngerti karena aku juga nggak jelasin juga suka bingung. Karena ketika aku kasih degree-nya, aku punya diploma juga, tapi aku punya sertifikat yang lain juga, aku punya exchange sertifikat juga, terus aku kayak ya nggak tahu yang mana. Jadi ya biasanya ya aku lebih kasih gampangnya aku bilangnya jadi negeri apa. Ke Finland itu karena Erasmus Mundus ya? Enggak, emang program aku. Oh. Program aku emang ada ke Finlandnya. Memang program diberikan oleh Inggris ya? Iya. Oh, I see. Ya. Oke. Tapi aku akhirnya dananya dari dana exchange. Tapi kalau programnya dari Inggris, dapat dana dari Inggris nggak? Enggak. Aku cuma dikasih dari kampus itu parsial dari buat tuition fee. Oh, oke. Oke guys, enough ya. Terima kasih. Cepat. Hampir jam 12 ini. It's almost 12 o'clock in the Bu Widya. Enough. Bu Ratih. Ya. Cukup ya. Bu Ratih masih ada yang... Sebentar, lagi azan, mau dengerin azan dulu atau gimana nih? Atau saya jawab sekarang? Udah nih, udah stop. Oke. Azannya udah nggak ada ya? Oke. Ya, jadi so I will answer the question from Mas Zahrul. So what we need to prepare if we want to have like a PhD degree overseas ya. Jadi I think it depends on the uni, on the country, and on your supervisor of course. Tapi kalau based on my experience, kalau di Australia itu sebetulnya hubungannya itu lebih hubungan itu profesional, tapi mereka itu nggak mungkin agak berbeda kalau kayak di Jepang ya, itu profesor tuh kayak otoritas yang tinggi banget gitu loh. Nah, tapi kalau kayak di Australia itu saya sih merasakannya kan agak lebih egaliter, tapi supervisor tetap membantu kita mengarahkan agar kita tetap on the right track gitu. Jadi artinya adalah kalau menurut saya sih yang paling perlu dipersiapkan adalah carilah memang bidang ilmu yang kita memang sangat passionate dengan itu, sehingga apapun tantangannya yang akan kita hadapi nanti, misalnya walaupun nanti studinya sulit atau harus cukup lama, karena kita tetap passionate, kita tetap bisa menjaga minat kita pada bidang itu, maka itu akan menjadi penguat juga. Terus yang paling penting juga yang kedua, nah ini challenge ya buat kita yang mungkin kalau di Indonesia itu biasa untuk bekerja itu harus di dalam pengawasan penuh, misalnya kalau kayak dulu kuliah S1 S2 kan kelasnya kan terstruktur ya, jadi ada kelas, ada tugas, ada ujian. Nah kalau S3 itu you really need to be independent and have perseverance juga. Jadi artinya kita harus belajar untuk benar-benar menjadi pekerja atau peneliti atau pembelajar yang mandiri, karena kelancaran studi kita atau misalnya progres dari riset kita itu akan sangat tergantung juga dengan bagaimana kita menjalani tantangan-tantangan kemandirian itu gitu. Jadi PhD study itu seperti kalau saya mengibaratkannya itu kita tuh benar-benar kayak berjalan di dalam sebuah lorong yang gelap ya, di dalam gua yang itu panjang, dan kita mencari cahaya, dan
fungsinya supervisor itu adalah memberikan sinyal-sinyal ini loh ke sini, ke arah sini, ke arah sini. Tapi yang menentukan langkahnya ya, apakah kita akan stop ataukah kita akan berjalan, itu adalah kita sendiri gitu. Jadi artinya kita betul-betul harus siap juga untuk bisa bounce back ketika kita mengalami suatu kesulitan-kesulitan sepanjang proses riset itu sendiri. Dan maintain komunikasi itu juga akan sangat penting, makanya saya merasa bahwa mencari supervisor di awal itu memang menjadi sebuah proses yang sangat penting untuk menentukan kelancaran studi kita. Kalau kita bisa mendapatkan supervisor yang itu suportif dan dia welcome ya, supervisor yang itu dalam tanda kutip bisa memberikan feedback yang konstruktif dan sebagainya, itu akan sangat-sangat membantu gitu. Tapi kalau misalnya ketika di awal kita cari dia sebetulnya welcome, tapi ketika di sana ternyata dia orangnya cukup sulit, nah it would be more challenging. Tapi ya karena sudah dijalani dan sukses atau tidak studi S3 itu tergantung sama kita, maka ya kembali lagi ketekunan kita, passionate kita di dalam bidang ilmu yang kita jalani, dan tadi tujuan kita untuk mencapai S3 itu apa gitu, karena ya itu yang mungkin bisa membuat kita terus-menerus bounce back lagi ya dari kesulitan-kesulitan yang ada. Karena kalau misalnya kita tergantung dengan bagaimana pendapat orang tentang diri kita dan sebagainya, ya itu mungkin nggak akan bisa survive untuk bisa menjalani studi S3. Plus tadi mungkin kalau tentang culture ya, culture di setiap negara itu berbeda-beda. Tapi kalau kayak di Australia tadi, karena cenderung lebih egaliter secara akademik juga, saya manggil profesor saya itu juga dengan nama aja, dengan nama depan gitu ya. Jadi kalau kayak di Indonesia kan mungkin Pak, Bu, Prof gitu ya. Kalau di sini tuh malah lebih egaliter, jadi saya panggil dengan nama depan. Tapi tadi mereka pengen pengen melihat kita itu inisiatif, mandiri, dan ya mungkin welcome terhadap berbagai feedback yang mereka berikan terhadap kita gitu. Jadi tergantung yang mau dituju yang mana gitu. Ya, thank you. Itu jawaban saya. Ya. Okay, thank you, Bu Arum. I think it's enough for today because it's almost 12 and okay, 12 past 3 past 12. So, Bapak dan Ibu, thank you for coming to this program. Before I close this program, maybe I have 3 statements to be highlighted. The first is maybe it's from Bu Arum and from Mbak Alisa ya. Be sure about our goal to go abroad. It very need a high motivation and persistence ya Bu Arum ya, because to get the scholarship it's just the new begin before we finish our study in abroad. And then it's a very, very long journey, just like marathon, like Mbak Alisa said, it's not a sprint. So you need to have enough energy to pass it. And the last is all of us have the same opportunity, have the same chance to get the scholarship. Okay, thank you for coming to this program, Bapak dan Ibu. I'm so sorry for so many mistakes. This is my first time, but I hope that it will be okay for you with all of my mistakes. And thank you, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.